Karena titik virus untuk berubah itu ya kita harus mempersiapkan diri, membentengi diri dengan protokol kesehatan. Karena hanya dengan itu yang paling efektif. Halo para sobat, kita bertemu lagi di RH Channel. Salam sehat dan merdeka. Bung Rahmat, baru-baru ini Ketua Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, yakni Prof. Wiku Adhisa Smito, menghimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri hidup berdampingan dengan COVID-19. Meski ada kesan menakutkan, tapi himbauan ini cukup realistis, mengingat hingga saat ini belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Artinya memang kita tidak punya pilihan selain hidup berdampingan dengan COVID-19. Nah, bagaimana Bung pandangan Bung tentang himbauan tersebut? Lalu, bagaimana pula cara atau kiat-kiat kita untuk bertahan hidup berdampingan dengan COVID-19? Baik, teman-teman, salam sehat buat kita semua, terkhusus para pemirsa RH Channel dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pada hari ini saya akan mendiskusikan isu yang baru waktu lalu disampaikan oleh Ketua Tim Pakar Satgas COVID-19 oleh Prof. Wiku ya. Bagaimana agar kita diajak untuk mempersiapkan diri dari secara psikologis, sosiologis, hidup berdampingan dengan COVID-19. Ini menarik sekali ini. Kenapa sampai sebegitunya Prof. Wiku selaku Ketua Tim Pakar Satgas COVID-19 Nasional yang menyampaikan untuk mengajak ini. Nah, saya kira perlu kita pahami, perlu kita dalami bahwa COVID-19 siapapun dan oleh siapapun, oleh para pakar maupun WHO, tidak ada yang tahu sampai kapan prahara, sampai kapan pandemi tsunami kemanusiaan ini akan berakhir. COVID-19 datang dan kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Nah, dengan situasi dan fakta ini, tentu saya kira apa yang disampaikan oleh Prof. Wiku saya kira bijak ya. Artinya bijak ya karena tidak ada yang memprediksi sampai kapan kita akan tahu, dan sewaktu-waktu COVID terus masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan siapapun di dunia ini, termasuk kita pribadi bangsa Indonesia. Nah, saya kira salah satu yang paling baik adalah mempersiapkan diri dari sisi psikologis kita dalam rangka beraktivitas, bahwa kita belum bisa memenangkan atau menghilangkan COVID-19 di dunia. Saya kira dengan kita ya harus mempersiapkan diri untuk hidup berdampingan. Artinya hidup berdampingan itu ya kita harus mensikapi dengan pola hidup sehat, ngikutin aturan yang disampaikan oleh pemerintah. Salah satu yang paling bijak adalah, betul setuju sekali, protokol kesehatan. Karena COVID-19, teman-teman sekalian, karakteristik virus kan bermutasi. Dimanapun udah banyak bermutasi, ada yang mutasi lokalan, ada yang mutasi dari luar masuk ke kita, ada yang mutasinya sesuai cepat, ada yang cepat perputarannya, ada yang lebih berbahaya, ada yang tidak bahaya. Nah, ini kan membuat kita harus menyikapi, harus mempersiapkan diri. Nah, saya kira yang paling sederhana adalah apapun mutasi, apapun virusnya, dengan situasi dan kondisi saat ini, apa yang disampaikan oleh pemerintah sudah tepat. Bagaimana kita terus menggunakan dalam setiap aktivitas dengan cara protokol kesehatan. Yang paling sederhana, yang paling murah, dan yang paling efisien, ya kita 3M. Memakai masker, menjaga jarak dengan siapapun ketika kita baru ketemu dengan saudara siapapun, kemudian sering mencuci tangan gitu loh. Ditambah dengan dari sisi preventifnya adalah menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Ini adalah fakta. Ini adalah kenyataan yang harus kita persiapkan diri.
Termasuk di dalamnya adalah ketika kita berkomunikasi, ketika kita beradaptasi, kemudian kita melakukan suatu kegiatan di luar yang menggunakan publik. Saya kira fungsi kontrol, fungsi pengawasan itu menjadi yang harus melekat pada diri pemerintah pusat, daerah maupun para pihak gitu. Nah, ini adalah cara-cara bagaimana kita harus berdamai. Cara-cara bagaimana kita harus hidup bersama dengan COVID-19. Nah, kenyataannya kita berharap COVID segera reda, COVID segera hilang. Tapi kan itu harapan belum tentu kita tercapai. Nah, untuk itu ya harus dengan cara yang preventif, ya kita harus mempersiapkan diri. Mengingatkan keluarga, mengingatkan diri kita masing-masing, dan saling mengingatkan kepada semua pihak, tentu menjadi salah satu cara yang paling efektif. Dengan bergotong royong mengingatkan sampai kapan, ya kita nggak tahu dengan pola hidup seperti ini. Selama COVID masih ada, selama Corona masih ada, dan terus melakukan mutasi, ya itulah kita terus akan menggunakan protokol kesehatan. Artinya kita tidak perlu panik, tidak perlu takut, tetapi yang paling efektif ya tentu adalah protokol kesehatan. Apapun saya kira mutasi, apapun yang menjadi karakteristik virus untuk berubah itu, ya kita harus mempersiapkan diri, membentengi diri dengan protokol kesehatan. Karena hanya dengan itu yang paling efektif untuk melawan COVID-19. Kemudian ya tentu yang saya sampaikan di awal tadi adalah bagaimana fungsi kerjasama yang ranah-ranah publik itu juga harus diawasi. Kegiatan-kegiatan yang melibatkan adanya di ranah publik harus kita fungsi kontrol juga menjadi harus melekat dalam setiap kesempatan. Di samping usaha-usaha pemerintah tentu sudah berupaya sangat keras. Salah satunya adalah di luar aturan terhadap protokol kesehatan yang utama tentu adalah penambahan suntikan vaksin atau melakukan vaksinasi. Ya tentu kita harus sukseskan vaksinasi ini ya, baik vaksinasi tahap 1, tahap 2, karena kita tidak tahu sampai kapan akan berakhir. Dan menurut penelitian beberapa pihak bahwa yang setelah disuntik itu proses efikasi maupun daya tahan tubuh juga mengalami proses penurunan dari efek yang disuntikan itu. Tentu ada informasi untuk penyuntikan ketiga. Itu ranah pemerintah. Itu ranah pemerintah, bagaimana agar pemerintah bertanggung jawab, hadir, membantu rakyat, meningkatkan imunitas tubuh kita melalui vaksin. Tetapi kalau dari kita pribadi-pribadi, yang paling utama adalah bagaimana dimanapun Anda dan kita semua berada, protokol kesehatan menjadi lagu wajib yang tidak boleh ditawar lagi. Mau COVID mau berubah, bermutasi seperti apa, yang jelas benteng utama, terpenting adalah protokol kesehatan. Gampang, murah, efektif, dan efisien. Ya, apakah kita sendiri? Tidak. Kita bisa bersama-sama membentengi diri dengan cara kolaborasi semua pihak, seluruhnya bergotong royong, saling mengingatkan, saling bergandengan tangan, menggunakan para pemuka agama, para pemuka adat, para tokoh-tokoh masyarakat di RT RW, saling mengingatkan. Itu adalah cara yang paling mudah dan cara yang paling nyaman menerima kita hidup berdampingan COVID-19. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan menyikapi terhadap imbauan dari Prof. Wiku selaku Ketua Tim Pakar Satgas. Ada benarnya dan ada baiknya kita untuk mempersiapkan sedini mungkin bahwa kita akan terus hidup berdampingan dengan mempersiapkan secara psikologis, hidup berdampingan dengan COVID-19 dengan kita tetap sehat. Selamatkan diri kita, selamatkan keluarga kita, dan selamatkan seluruh bangsa melalui protokol kesehatan dan hidup berdampingan dengan COVID-19. Terima kasih dari saya. Sampai ketemu di isu-isu selanjutnya. Salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!